Oke, teman-teman, masih bersama saya Risma Ramdhani. In this video, I'm going to be sharing with you the material about business feasibility study. Materinya mengenai aspek teknis dan teknologi. Okay, if you are new here, consider subscribing so that you won't miss other important videos like this. Jangan lupa subscribe ya. Oke, yang masih rebahan, yuk kita bangun dulu, kita tonton dulu video ini. Tetap semangat ya meskipun kita melaksanakan PJJ. Jadi materi ini diperuntukkan buat teman-teman yang ngambil praktikum studi kelayakan bisnis di manajemen Vekon dan juga yang ngambil mata kuliah perencanaan BUMDes ya di AN Visip. Oke, jadi pembahasan kajian utama dalam aspek teknis dan teknologi ini adalah nanti gimana sih kita bakal ngerancang suatu sistem manajemen operasi dalam rangka untuk ngambil keputusan masalah produksi maupun operasional ya. Jadi studi kelayakan aspek teknis dan teknologi ini mulai kalian lakukan setelah aspek pemasaran di minggu lalu itu udah beres ya. Jadi kalau aspek pasar dan pemasarannya udah beres dan udah layak, kalian baru masuk ke aspek teknis dan teknologi. Jadi yang belum, kalian bisa revisi dulu tuh, atau perbaiki dulu sampai beres, udah itu baru masuk ke aspek teknis dan teknologi. Nah, nanti kita bakal ngebahas mengenai 8 komponen ya dalam aspek teknis dan teknologi ini. Yang pertama ada pemilihan dan perencanaan produk. Terus ada rencana kualitas. Nanti teknologi apa yang bakal kalian pilih. Terus juga nanti bakal milih ini ya, lokasi buat pabriknya atau fasilitas jasa. Terus juga kalian nanti bakal ngerencanain layout. Terus ada pengawasan kualitas produk, perencanaan jumlah produksi, dan juga ada rencana kapasitas produksi. Oke, jadi tujuannya buat apa sih? Jadi tujuan studi kelayakan bisnis aspek teknis dan teknologi ini adalah untuk mastiin nih, apakah secara teknis dan pilihan teknologi tertentu, rencana bisnis kalian itu nanti dapat dilaksanakan secara layak atau enggak. Nah, baik pada saat awal pembuatan ya, ataupun nanti ketika operasional secara rutin. I think this material is complicated ya, ini agak rumit. Tapi nanti kalian harus nge-explore sendiri ya, tergantung jenis usaha atau bisnis yang bakal kalian lakukan nanti. Baik itu manufaktur atau jasa. Oke, buat ngefektifin waktu, kita mulai aja ya. Let's get started. Baik, tadi yang pertama, komponen yang pertama itu ada pemilihan dan perencanaan produk yang bakal kalian buat. Nah, biar produk itu dapat memenuhi kebutuhan konsumen ya, sebelum melempar produk itu ke pasar. Nah, sebelumnya kita udah melakukan kegiatan penelitian ya pada aspek pasar dan pemasaran. Nah, jadi berdasarkan hasil yang diperoleh tuh dari aspek pasar dan pemasaran, nanti ditetapkanlah macam-macam produk sebagai alternatif ya. Ada produk A, B, C, dan D dan lain-lain. Jadi udah ada beberapa alternatif ide produk tuh. Nanti bakal disaring atau dikaji ya. Produk mana yang bakal jadi prioritas untuk kalian produksi. Ya baik itu produk atau jasa ya. Biasanya produk itu nanti dilakukan melalui beberapa tahapan. Dari misalkan penentuan ide produksi, udah itu pembuatan desain produk awal, terus juga ditindaklanjuti dengan pembuatan prototype ya, jadi nanti kalian jelasin tuh gimana gambaran produk ya atau jasa yang bakal kalian buat nanti. Nah udah prototipenya nanti dikatakan baik, idealnya ya tahap berikutnya itu mengimplementasiin dengan memproduksi si produk tersebut. Nah selanjutnya berdasarkan desain yang udah ditetapkan,
Perencanaan proses produksi itu nanti dilakukan dengan menetapkan rincian spesifikasi proses ya, serta urutan secara cermat. Jadi dari urutan dari mulai awal kalian memproduksi sampai beres. Contoh sederhana ya, misalkan kalian mau bikin baju nih. Nanti kalian jelasin step by stepnya menggunakan bagan ya, atau flowchart atau diagram. Oke, contohnya misalkan dari pemilihan bahan, terus ke pembuatan desain, pemilihan ukuran, pemotongan, penyablonan, penjahitan, terus ke finishing sampai packaging. Nah, nanti kalian buat diagram alur kayak gini ya. Terus juga jangan lupa di bawahnya kalian kasih keterangan seperti apa sih ya aktivitas pada pemilihan bahan itu, kalian jelasin bahannya kayak gimana. Oke, ini gambaran secara keseluruhan ya, dari awal sampai akhir. Jelasin semuanya ya. Oke, kita masuk ke komponen yang kedua. Ada mengenai ini nih, rencana kualitas ya. Setiap pelanggan atau mungkin termasuk kita sendiri ya, pasti ingin produk yang berkualitas tinggi. Nah, dalam sebuah perusahaan manufaktur yang ngasilin berbagai produk setiap harinya, kualitas ini merupakan faktor yang terpenting ya dalam ngejamin kelangsungan pesanan produk dan juga tingkat profitabilitas atau keuntungan perusahaan. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kualitas dan apa aja nanti yang bakal dinilai dari produk tersebut sehingga si produk itu dinyatakan berkualitas. Oke, jadi kalau secara definisi ya, kualitas atau mutu itu adalah tingkat baik atau buruknya suatu produk. Ya, produk yang dihasilkan itu apakah sesuai dengan spesifikasi yang udah ditentuin atau sesuai terhadap kebutuhan. Nah, sedangkan penilaian tentang baik atau buruknya kualitas produk itu dapat ditentukan dari 8 dimensi. Ini ada dimensi kualitas produk barang. Ini khusus buat yang barang ya. Jadi yang pertama itu ada ini, performance atau kinerja. Jadi performance atau kinerja ini merupakan dimensi kualitas yang ada kaitannya dengan karakteristik utama suatu produk. Ingat ya, karakteristik utamanya. Jadi contoh nih, kalau misalkan buat TV, jadi kinerja utama yang dikehendaki konsumen itu pasti TV itu ada gambarnya, bisa ditonton, dan suaranya dapat didengar dengan jelas dan baik ya, itu performance. Yang kedua ada features ya, atau fitur. Jadi ini merupakan karakteristik pendukung. Kalau tadi karakteristik utama, ini merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap ya dari karakteristik utama suatu produk. Nah, misalnya pada produk mobil ya, jadi ada fitur-fitur pendukung yang diharapkan oleh konsumen. Seperti misalkan ada DVD player, sensor ya atau kamera mundur, remote control buat mobilnya, ya dan lain-lain lah. Kemudian yang ketiga ada reliability ya atau apa? Kehandalan. Jadi reliability atau kehandalan ini adalah dimensi kualitas yang ada hubungannya dengan kemungkinan suatu produk itu dapat bekerja secara secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Jadi kehandalan si produknya apa? Terus yang keempat ada conformance ya atau kesesuaian. Jadi conformance atau kesesuaian itu adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Jadi pada dasarnya setiap produk itu pasti punya standar atau spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kelima ada durability atau daya tahan ya, atau ketahanan. Jadi ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga kapan sih si produk ini nanti bakal diganti. Biasanya diukur dengan waktu ya atau umur daya tahan suatu produk. Selanjutnya ada serviceability. Jadi kalau serviceability ini adalah kemudahan layanan atau perbaikan ya kalau diperlukan.
Jadi hal itu sering dikaitkan dengan layanan sesudah pembelian yang disediakan oleh produsennya. Misalkan kayak ada suku cadang ya, ketersediaan suku cadang, terus juga perbaikan kalau ada kerusakan. Terus juga misalkan menyediakan tempat pelayanan ya, atau misalkan pelayanan perbaikan atau service center. Yang pastinya itu harus mudah dicapai oleh si konsumennya. Nah, yang ketujuh ada aesthetics atau estetika ya, keindahan. Ini dimensi kualitas ini tuh berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa, atau bau suatu produk. Jadi ini yang berkaitan dengan indera ya biasanya. Misalkan bentuk tampilan smartphone yang mau dibeli, atau suara yang dihasilkan dari produk tersebut, ya, dan lain-lain. Kemudian ada juga nih fit and finish ya, atau mungkin ada yang bilang receive quality ya, atau kesan kualitas. Jadi ini adalah kesan kualitas yang dirasakan oleh konsumen. Ini berkaitan dengan persepsi si konsumennya terhadap kualitas sebuah produk atau merek. Contoh misalkan ponsel iPhone itu merupakan produk berkualitas. Misalkan mobil Toyota, kamera Canon, printer Epson, jam tangan Rolex. Itu persepsi konsumen berkaitan dengan itu, mereka bilang bahwa produk-produk itu adalah produk yang berkualitas. Oke, lanjut ada dimensi kualitas produk jasa. Kalau tadi barang, sekarang jasa. Biasanya ini akronimnya TERA ya. Tangibles, Empathy, Reliability, Responsiveness, dan Assurance ya. Jadi ada 5 dimensi berkaitan dengan kualitas produk dan jasa. Yang pertama tadi ada tangibles ya. Jadi tangibles ini apa sih? Bukti fisik. Ini berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisiknya atau perlengkapan ya, dan material yang digunakan perusahaan, juga penampilan karyawan. Contohnya misalkan peralatan yang digunakan oleh perusahaan jasa itu modern. Kemudian fasilitasnya berdaya tarik visual. Ya, terus juga karyawannya penampilannya rapi dan profesional. Terus juga materi-materi yang berkaitan dengan jasa itu memiliki daya tarik visual. Ya, jadi bukti fisik ya dari kualitas dari produk jasanya. Yang kedua ada empati atau empati. Ini berarti perusahaan tuh harus memahami masalah para pelanggan, dan perusahaan tuh harus bertindak demi apa? Kepentingan si pelanggan. Juga ngasih perhatian personal kepada pelanggan. Terus juga punya jam operasional yang nyaman ya. Contohnya misalkan si perusahaan tuh harus memberikan perhatian individual kepada si pelanggan. Terus juga si karyawannya tuh harus memperlakukan pelanggan secara penuh perhatian. Ini harus penuh perhatian ya. Terus sungguh-sungguh juga mengutamakan kepentingan pelanggan. Terus juga karyawan tuh harus memenuhi kebutuhan pelanggan ya. Ini udah pasti. Dan juga jam operasional tuh harus nyaman ya. Waktu operasinya tuh harus nyaman. Terus ada reliability atau kehandalan. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan ini untuk memberikan layanan yang akurat. Nah, dari mulai pertama kali memberikan pelayanan sampai beres tanpa memberikan kesalahan. Dan juga menyampaikan jasanya itu sesuai dengan waktu yang disepakati. Contohnya, perusahaan tuh harus mampu menyediakan jasa sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Terus juga dapat diandalkan dalam menangani masalah jasa pelanggan. Terus juga penyampaian jasanya dari perusahaan itu harus secara benar ya dari pertama kali. Terus juga penyampaiannya sesuai waktu yang dijanjikan. Dan juga perusahaan tuh harus bisa menyimpan catatan atau dokumen ya, atau arsip-arsip dan data-data pelanggan tanpa kesalahan.
Terus yang keempat ada responsiveness ya, atau daya tanggap. Jadi ini berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan karyawannya untuk ngebantu para pelanggan dan ngerespon permintaan si pelanggan. Juga informasi ini, kapan jasa bakal diberikan dan kemudian memberikan jasa dengan cepat ya. Jadi contohnya, perusahaan itu nanti menginformasikan kepada pelanggan tentang kepastian waktu penyampaian jasa, terus juga layanannya bet gitu ya, cepat, melayani secara cepat. Terus ada kesediaannya buat ngebantu pelanggan, terus juga kesiapan untuk ngerespon permintaan pelanggan. Ada dimensi yang terakhir, ini assurance ya, atau jaminan. Jadi ini perilaku karyawan, gimana mereka mampu numbuhin kepercayaan pelanggan terhadap perusahaannya. Dan juga perusahaan tuh pastinya harus bisa buat rasa aman bagi para pelanggannya. Jadi jaminan ini tuh berarti bahwa para karyawan tuh harus selalu bersikap sopan ya, dan jadi menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan buat menangani setiap pertanyaan atau problem si konsumen. Jadi contohnya misalkan karyawan tuh harus menumbuhkan rasa percaya para pelanggan. Terus bikin pelanggan tuh ngerasa aman waktu melakukan transaksi. Terus juga karyawan tuh secara konsisten ya, harus bersikap sopan. Terus juga karyawan harus mampu ngejawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan. Makanya karyawan tuh harus menguasai ya semua materi yang ada di perusahaan jasa itu. Baik, lanjut teman-teman. Di komponen yang ketiga ada mengenai pemilihan teknologi. Jadi teknologi untuk memproduksi barang maupun jasa itu terus berkembang ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, kemajuan teknologi ini hendaknya itu harus berdampak efisien. Dia memiliki efisiensi yang tinggi dalam proses produksi, sekaligus juga harus menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, namun selain itu, ada pula ya kelemahan-kelemahan dalam perkembangan teknologi. Misalkan, perkembangan teknologi ini tuh belum tentu cocok dengan lingkungan internal perusahaan atau lingkungan eksternal perusahaan. Jadi sebenarnya ya, suatu produk itu bisa diproses dengan lebih dari satu cara ya. Bisa dengan cara ini, bisa dengan cara ini, bisa dengan cara ini. Nah, dengan demikian teknologi yang dipilih juga itu harus ditentukan secara jelas ya. Patokan umum misalkan dapat mengetahui seberapa jauh sih derajat mekanisme yang digunakan. Ini buat patokan ya. Terus juga manfaat ekonomi dari teknologi yang dipilih itu apa? Ya, manfaat teknologi yang diharapkan. Terus juga ada kesesuaian dengan bahan mentah yang dipakai. Apakah teknologi yang kalian gunakan itu sesuai dengan material nanti yang akan diolah oleh teknologinya? Atau kurang tepat, nanti bisa dipertimbangkan. Terus juga keberhasilan pemakaian teknologi. Ini kalian harus compare nih. Jadi di tempat lain yang gunain teknologi yang sama dengan kalian, gimana sih tingkat keberhasilannya? Nah, dengan membandingkan itu nanti kalian bisa lebih mengurangi kerugian ya mengenai pemilihan teknologi ini. Terus juga kemampuan tenaga kerja ini harus diperhatikan juga nih dalam mengoperasikan teknologi. Apakah ada tenaga ahli yang harus ditempatkan untuk operasional teknologi ini? Terus ada kemampuan antisipasi terhadap teknologi lanjutan ya. Pastinya kalau teknologi itu kan selalu di-upgrade ya. Nah, kalian harus antisipasi nih. Nanti gimana teknologi-teknologi baru yang bakal ngedisrupsi atau bakal mengganti teknologi yang kalian pakai saat ini ya. Terus yang terakhir ada nilai keunggulan kompetitif yang diperoleh. Jadi unggulannya apa sih dari teknologi yang kalian gunakan itu? Nah, itu ya buat pemilihan teknologi ini. Jadi harus diperhatikan
poin-poin ini dalam pemilihan teknologi yang nanti bakal kalian gunakan. Baik, komponen yang keempat ada perencanaan letak pabrik atau lokasi fasilitas jasa. Nah, jadi penentuan lokasi fasilitas perusahaan itu ya, mau pabrik, kantor, toko, itu pasti sangat berpengaruh terhadap efektivitas rantai nilainya ya. Karena ini berkaitan erat dengan keterjangkauan. Jadi terhadap pemasok ataupun nanti sama konsumen akhirnya. Perusahaan tuh jadi cenderung milih lokasi yang dekat dengan pemasok bahan baku yang berkualitas atau SDM yang biayanya murah, tapi kadang jauh dari jangkauan konsumen atau pasar. Nah, hal ini tuh nimbulin masalah ya. Jadi ketika suatu sisi perusahaan tuh cenderung apa sih? Ketika di satu sisi jarak yang jauh itu cenderung meningkatkan biaya transportasi ya. Sementara di sisi lain juga kegiatan operasional perusahaan ini butuh banget keterlibatan konsumen. Nah, jadi ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan dalam perencanaan letak pabrik atau lokasi fasilitas jasa. Ini buat pabrik ya. Ada berapa nih? Ini manufaktur. Yang pertama itu ada yang perlu diperhatikan, akses kepada pasar sasaran atau konsumen. Jadi perusahaan harus memperhatikan ya kedekatan dengan pasar sasaran atau konsumen potensial, di mana nanti tempat produk itu akan dijual. Nah, yang kedua itu ada letak bahan baku. Jadi harus dipertimbangkan juga ya kayak tadi kedekatan dengan sumber ketersediaan bahan baku utama. Terus juga dukungan sumber tenaga kerja ya atau sumber daya manusia. Jadi ketersediaan tenaga kerja itu baik dari sisi kuantitas atau kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan itu harus mudah juga dijangkau. Nah, yang keempat ada dukungan infrastruktur. Nah, ini tuh kesediaan sarana dan prasarana ini ya, terutama transportasi itu nanti dapat memperlancar pengadaan bahan baku atau memasarkan hasil produksi. Misalnya jalan raya, ada jembatan, pelabuhan, bandar udara, kereta api, ya dan lain-lain. Juga harus diperhatikan nih, ada ketersediaan kayak sarana listrik, sumber air ya, komunikasi, sinyal dan lain-lain. Terus juga yang perlu diperhatikan nih, ada kondisi lingkungan masyarakat sekitar. Jadi sikap masyarakat setempat itu dapat mempengaruhi ya aktivitas usaha baik positif maupun negatif. Jadi ini perlu juga diperhatikan lingkungan di sekitar lingkungan masyarakat di sekitar pabrik. Ya, yang terakhir nih ada peraturan pemerintah. Apakah pemerintah membolehkan kita berlokasi di tempat itu atau tidak? Nah, jasa pun demikian ya. Kalau tadi manufaktur barang, nah sekarang jasa. Yang pertama ini harus mudah dan dapat diakses oleh konsumen. Karena konsumen itu nanti secara langsung bakal menuju lokasi usahanya ya. Bahwa perusahaan itu nanti menyampaikan menyampaikan jasa kepada konsumen di tempat ini secara langsung. Kemudian juga harus dipertimbangkan apakah di tempat itu nanti dapat diekspansi atau diperluas lokasi usahanya atau tidak. Terus juga lingkungan yang mendukung tempat usaha. Apakah di lingkungan tersebut cocok mengadakan perusahaan jasa ini atau enggak. Terus juga kesesuaian dengan lokasi pesaing. Nah, nanti di mana sih bagusnya perusahaan jasa itu diletakkan? Apakah berdekatan dengan pesaing atau seperti apa nanti efektifnya ya? Kemudian juga ada perizinan dari pihak yang berwenang. Ini yang paling penting nih, ada perizinan dari pihak yang berwenang. Nah, itu adalah faktor-faktor utama ya dalam pemilihan lokasi pabrik. Oke, selanjutnya ke contoh ya. Misalkan nih, terdapat 4 lokasi alternatif yang bakal kalian jadiin sebagai lokasi usaha. Nah, pemilihan lokasi itu nanti dilakukan dengan cara ngasih penilaian ya. Berdasarkan kriteria tadi yang udah dijelasin.
Atau kalau dicontoh kita sederhanakan aja ya. Jadi ada kriterianya berdasarkan konsumen potensial, sarana atau prasarana, biaya, tenaga kerja, dan lain-lain ya. Nanti tergantung pertimbangan apa yang perlu dilakukan. Misalkan ada 4 lokasi alternatif. Jadi nanti kalian bakal milih nih, lokasi mana yang paling worth it ya. Lokasi mana yang paling bagus nanti buat dijadikan lokasi usaha kalian. Jadi nanti kalian ngasih penilaian 1 sampai 10. Misal di lokasi 1 nih, konsumen potensialnya 7 misalkan kasih nilai. Kemudian lokasi yang kedua, karena konsumen potensialnya lebih banyak, kalian kasih angka lebih besar, contohnya 8 ya. Dan seterusnya untuk sarana prasarana, biaya dan tenaga kerja. Ya, di 4 lokasi ini kalian kasih penilaian. Nah, udah gitu, kalian kasih bobot tuh. Ya, bobot penilaian buat masing-masing kriteria. Contoh misalkan berdasarkan tingkat kepentingannya ya. Konsumen lebih penting, misalkan kalian kasih bobot lebih besar 40%. Kemudian sarana prasarana 30% dan seterusnya. Ya, sampai jumlahnya 100%. Udah gitu nanti kalian tinggal kali ini. Nilai yang udah kalian kasih di sini dikalikan dengan bobot. Contohnya misal 7 kali 40% sama dengan 2,8 ya, dan seterusnya kalian kasih nilai. Udah itu nanti kalian jumlah ini. Dari lokasi 1 jumlahnya berapa, lokasi 2 berapa, dan seterusnya berapa. Nah, nanti dari hasil penjumlahan ini kalian pilih nilai yang paling gede. Kalau di sini nilai yang paling gede berarti ada di lokasi 1, 7,2. Yang lainnya lebih kecil daripada ini. Nah, jadi lokasi inilah yang nanti jadi lokasi yang berpotensi buat kalian tempati ya. Baik itu pabrik atau kantor dan lain-lain. Oke teman-teman, selanjutnya buat teknik menentukan pemilihan lokasi ya atau tempat. Ini ada yang menarik nih, kita pakai teori titik henti. Ya, jadi teori titik henti ini menerapkan hukum fisika ya tentang gravitasi buat ngukur kekuatan perdagangan antar dua kota atau dua wilayah. Nah, konsepnya tuh nunjukin bahwa jika kedua kota punya jumlah penduduk yang sama, maka batas area perdagangan tuh tepat di tengah-tengah jarak antara wilayah A dan wilayah B. Jadi wilayah A penduduknya sakieu, B sakieu, sama penduduknya. Nah, di tengah-tengah berarti kita harus mendirikan usaha. Tapi jika salah satu kota punya jumlah penduduk yang lebih banyak, maka area pemasaran itu akan semakin dekat ke wilayah yang penduduknya lebih sedikit. Nah, perumusan ini tuh udah dirumusin di pakai teori ini nih, titik henti ya secara matematis. Jadi kalau survei lapangan itu sulit, ini bisa digunakan pakai teori ini. Ya, jadi teori ini bisa jadi alternatif ya. Ini sebenarnya teori titik henti ini dalam pembuatan wilayah geografi itu dapat dilakukan terhadap banyak hal ya, selain tadi menentukan wilayah. Contohnya analisis wilayah pemasaran, ya, analisis konflik, analisis pengaruh pusat industri, dan lain-lain. Ya, ini nama kerennya breaking point theory. Jadi nanti digunakan untuk memperkirakan atau penempatan lokasi industri atau pusat pelayanan masyarakat. Nah, penempatan ini tuh nanti dilakukan antara dua wilayah yang berbeda jumlah penduduknya agar terjangkau oleh penduduk setiap wilayah. Jadi ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jarak wilayah A dan wilayah B. Yang kedua adalah populasi wilayah A dan populasi wilayah B. Jarak dan populasi. Jadi teori ini dipakai buat nentuin lokasi unit usaha ya. Misalkan kalian mau bikin pasar, SPBU, shopping center ya, dan lain-lain. Terus juga dapat nentuin lokasi sarana kesehatan. Kayak kalian mau bikin rumah sakit nih di antara lokasi A dan lokasi B ya. Jadi di mana letaknya kira-kira.
Terus nentuin lokasi sarana pendidikan juga bisa ya, nentuin sekolah atau kampus atau tempat pelatihan dan lain-lain. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih, teman-teman ya. Yang pertama adalah keadaan ekonomi penduduknya itu relatif sama. Jadi antara wilayah A dan wilayah B itu keadaan ekonomi penduduknya tuh harus relatif sama ya. Terus juga topografi wilayahnya harus datar. Jadi nggak bisa misalkan wilayah A dibatasi oleh tebing, ya, atau ada jurang antara wilayah A dan wilayah B. Atau wilayah A di atas bukit, wilayah D di bawah, itu nggak bisa ya. Topografi wilayahnya harus datar. Yang ketiga, sarana prasarana transportasi memadai. Artinya antara wilayah A dan wilayah D terdapat transportasi ya yang memadai. Kemudian juga yang keempat itu daya beli masyarakat harus sama. Ya, jadi ada 4 aspek yang harus dipenuhi. Ekonominya penduduk relatif sama, topografi wilayahnya datar, sarana prasarana transportasinya memadai, dan daya beli masyarakat sama. Jadi ada 2 persamaan ya. Ini persamaannya, kalian bisa baca, oke. Berikut adalah keterangan. Jadi DAB ini adalah jarak lokasi titik henti yang diukur dari lokasi A. Kemudian DBA nih. Ini jarak lokasi titik henti yang diukur dari lokasi B. Nah, kemudian PA ini adalah jumlah populasi ya, population di lokasi A. Nah, ini PB ini jumlah populasi di lokasi B. Jadi ada 2 ya, tadi yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lokasi, yang kedua adalah populasi. Oke, biar lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh soal. Nih, jadi soalnya gini. Jumlah masyarakat lokasi A sebanyak 250 orang. Sedangkan di lokasi B adalah 500 orang. Ya, jadi setiap hari itu di lokasi A ada 250, di lokasi B ada 500. Nah, yang harus diperhatikan juga ada jarak antara lokasi A dengan lokasi B. Itu sejauh 3 km. Oke, jadi ada wilayah A dan wilayah B. Terus jaraknya A ke B itu jaraknya 3 km. Nah, pertanyaannya, maka lokasi yang baik untuk mendirikan tempat usaha yang dapat melayani kedua tempat tersebut adalah, jadi nanti kita bakal bikin tempat usaha di antara wilayah ini. Ya, di antara 3 km ini nanti kita bakal mendirikan perusahaan di mana nih? Apakah dekat ke A atau dekat ke B? Nah, langsung aja ya, kita masukin ke rumus yang tadi. Ada DAB. DAB ini tadi kita ngukur dari wilayah A ya. Kita substitusiin. Ini ada DAB. DAB itu apa? Jarak antara A ke B. Kemudian rumusnya 1 ya, tambah akar dari populasi B dibagi populasi A. Populasi di B itu ada 500 orang dan populasi A 250 ya. Kemudian kalian tinggal hitung, nanti akar dari 500 bagi 250 ini adalah akar 2. Kemudian nanti tinggal ditambahkan ya. Maka kita dapat hasil 1,2 km dari lokasi A. Nah, jadi perusahaan kita itu bakal berlokasi 1,2 km dari lokasi A. Nah, nggak tahu dari lokasi B berapa, perlu kita hitung. Nah, ini DBA ya. Ini lokasi usaha dihitung dari lokasi B, dari wilayah B. Ya, kita substitusiin kayak tadi, oke. Ini jarak A ke B, ya, jarak B ke A sama aja. Dibagi 1 akar berapa nih? Populasi A 250 dibagi populasi B 500. Oke, nanti kalian tinggal hitung ya. Nah, bahwa nanti kita dapat 1,7 km dari lokasi B. Oke, jadi dari lokasi A kita dapat 1,2 km. Dari lokasi B kita dapat 1,7 km. Nah, nanti disinilah perusahaan kita atau tempat usaha kita bakal didirikan. Nah, jadi kayak gitu ya. Ini namanya teori titik henti atau teori gravitasi. Oke, yang kelima ada perencanaan tata letak atau layout ya. Jadi ini tuh apa sih, ngecakup desain ya. Buat nanti apa, proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah,
Jadi tujuannya buat apa? Ya, ini tujuannya itu buat memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik. Terus juga buat meminimumkan kebutuhan tenaga kerja, ya. Bisa juga mengusahakan agar si aliran bahan produk itu lancar. Terus pokoknya meminimumkan hambatan-hambatan ya. Jadi dengan layout ini kalian bisa menata si pabrik ya, atau nanti layoutnya, agar aktivitas produksi itu berjalan secara efektif dan efisien ya. Jadi terariwu jauh ke itu jauh ke dia. Nah, jadi kalian bikin tuh layoutnya seefektif mungkin ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, tetap beda ya, ada layout buat manufaktur ya, barang dan juga jasa. Oke, kalau buat manufaktur itu ada minimal paling enggak ada 3 jenis tempat yang harus diatur ya. Yang pertama ada pabrik, itu jelas harus kalian atur agar proses produksi itu ya berjalan dengan lancar. Yang kedua ada kantor, juga perlu diatur. Yang ketiga ada gudang ya. Jadi ada 3 paling enggak yang perlu diperhatikan dalam layout ini ya, perencanaan layout ini. Nih, kalau buat manufaktur, yang pertama itu harus konsisten dengan teknologi produksi yang dipakai. Ini buat di pabrik ya. Terus juga kelancaran arus produk ya, dari satu proses ke proses lain. Terus ada optimalisasi pemakaian ruangan ya. Jadi optimalkan ya ruangan yang ada agar nanti hasilnya bisa maksimal. Terus ada juga kemudahan dalam melakukan penyesuaian maupun ekspansi. Terus juga ini dapat meminimalisir biaya produksi. Dan yang terakhir ada, ini yang penting nih, jaminan keselamatan kerja. Jadi buat layout itu ada ya kurang lebih 6 poin lah ya yang harus diperhatikan. Kemudian untuk jasa. Nah, kalau jasa ini harus mempertimbangkan spasial ya. Terus juga ada perencanaan ruang. Ya, perlengkapan atau perabotan, warna dan tata cahaya, dan pesan-pesan secara grafis. Nah, nantinya ini bakal ngebentuk atmosfernya ya di tempat penyampaian jasa tersebut. Oke, jadi ada 5 hal nih yang harus diperhatiin dalam layout pada perusahaan jasa. Yang keenam ada komponen pengawasan kualitas produk ya. Jadi pengawasan kualitas yang baik itu ya nantinya akan ngebantu dalam kelancaran proses produksi. Nah, sehingga aktivitas produksi itu nanti dapat mencapai sasaran ya. Jadi dengan adanya pengawasan kualitas ini kemungkinan dapat ngurangin biaya-biaya yang diperlukan. Jadi caranya dengan memperkecil jumlah kerusakan, kesalahan ya, atau pemborosan yang terjadi dalam proses produksi. Nah, ada beberapa hal nih ya, beberapa aspek ya untuk menentukan kualitas produk yang diharapkan tuh dapat dilihat berdasarkan 3 aspek ya. Yang pertama ada perencanaan kualitas, yang kedua ada pengendalian kualitas, dan juga perbaikan kualitas. Ya, ini proses yang terus berkesinambungan. Jadi nanti tugasnya kalian analisis ya, lakukan analisis untuk menentukan rencana pengawasan kualitas. Oke, lanjut. Yang ketujuh ada komponen perencanaan jumlah produksi. Nah, jadi dalam industri manufaktur ya, ada beberapa faktor utama yang nantinya mempengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan. Itu biasanya tuh dijadikan buat batasan ya, batasan buat jumlah produksi yang akan dihasilkan. Jadi apa aja sih faktor-faktor itu? Nah, faktor itu yang pertama ada jumlah permintaan. Nah, ini itu adalah jumlah kebutuhan konsumen ya akan barang yang dihasilkan perusahaan. Biasanya jumlahnya terbatas, sehingga permintaan ini merupakan salah satu kendala atau batasan dalam perencanaan jumlah produksi perusahaan. Nah, jadi jumlah permintaan konsumen itu dapat diperkirakan ya atau di forecast dengan menggunakan ya metode yang udah kita pelajari ya.
sesuai dengan keadaan produknya. Jadi ini atas dasar apa? Forecasting yang udah dilakukan di aspek pasar. Oke, yang kedua ada apa nih? Kapasitas produksi atau kapasitas pabrik. Jadi ini merupakan kapasitas maksimum yang dimiliki oleh pabrik ya, atau mesin-mesin perusahaan merupakan kendala dalam merencanakan jumlah produksi perusahaan. Ya karena perusahaan tuh nggak dapat ngasilin barang melebihi kapasitasnya ya, kapasitas maksimumnya. Nanti bakal dibahas di komponen yang ke-8 mengenai rencana kapasitas produksi. Kemudian yang ketiga ada supply bahan baku. Oke. Jadi biasanya jumlah bahan baku yang tersedia itu terbatas. Ya, batasan ini tuh nggak hanya jumlah aja, tapi bisa aja kontinuitas penyediaannya, usia bahan bakunya, ya, atau fluktuasi harga. Oke. Ada lagi faktor pembatas yang lain adalah modal kerja. Jadi kalau modal kerja ini adalah modal yang dipakai biasanya buat kegiatan sehari-hari perusahaan ya, kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Ini bisa jadi ya membatasi kapasitas atau jumlah produksi. Kemudian juga ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini juga kadang-kadang merupakan kendala ya buat produksi. Misal nih, dengan adanya larangan terhadap produksi produk tertentu misalkan. Kemudian ada ketentuan jumlah produk maksimum ya. Terus juga campur tangan pemerintah dalam mengendalikan harga ya dan lain sebagainya. Terus juga ada peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 95 ini tentang izin usaha mandiri. Ada satu lagi nih mengenai ketentuan teknis. Jadi ini juga ketentuan teknis juga dapat menjadi kendala. Contohnya misalkan komposisi masukan yang diperlukan untuk menghasilkan satu macam produk itu serta komposisi keluaran yang akan dihasilkan pada suatu proses produksi. Jadi input dan output itu atau ketentuan teknis juga berpengaruh terhadap perencanaan jumlah produksi. Nah, nanti kalian harus menentukan berapa jumlah produksi yang akan kalian rencanakan ya, berkaitan dengan hal-hal yang membatasi produksi ini. Baik teman-teman, sekarang kita masuk tahap terakhir ya. Ini tahap ke-8 mengenai perencanaan kapasitas produksi. Nah, perencanaan kapasitas produksi ini nilai penting juga. Karena dengan mengetahui kapasitas produksi, nantinya perusahaan bakal mengetahui seberapa besar kemampuan mereka dalam memenuhi permintaan produk atau jasa di pasaran. Ya, berdasarkan kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Namun sebelum ke sana, ada beberapa hal atau beberapa poin yang perlu diperhatikan atau perlu dianalisis. Yang pertama adalah batasan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Nah, perusahaan tuh harus benar-benar tahu ya mengenai sumber daya yang mereka miliki, dan ini sangat berkaitan dengan investasi nantinya, berkaitan dengan aspek keuangan. Jadi, apa aja sumber daya? Pertama ada manusianya, yang kedua ada material, kemudian ada mesin, uang, dan informasi yang perusahaan miliki. Dan itu menjadi dasar untuk kapasitas produksi. Kemudian yang kedua nih, ada besarnya pasar yang dituju. Nah, di awal kita udah nentuin nih, besarnya pasar yang dituju atau kita udah menargetkan 25% pangsa pasar. Kita udah membidik 1/4 pasar. Biasanya di pasar oligopoli ada beberapa pesaing dan kita lebih mudah menentukan seberapa besar market share yang kita tentukan atau pangsa pasar. Jadi angka ini nggak baku ya, nggak harus 25%. Oh, karena disuruhnya 20% harus 20%, nggak. Jadi ini tergantung dari ini nih, batasan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Apakah perusahaan mampu merebut 1/4 pasar ya, atau masuk sebanyak 25% ini. Jadi angka itu nggak baku ya. Bisa aja di tahun selanjutnya perusahaan meningkatkan market share-nya atau tetap atau bahkan menurun. Jadi tergantung strategi perusahaan dan keadaan pada saat itu. Kemudian yang kedua, tadi besarnya pasar yang dituju. Kemudian yang ketiga mengenai tingkat pertumbuhan di masa yang akan datang. Nah, pada aspek pasar nih, kita udah melakukan peramalan atau forecasting pada permintaan di 3 tahun ke depan. Nah, dari situ kita bisa tahu nih tingkat pertumbuhannya, apakah dia trennya naik atau turun kayak gitu.
Kemudian itu juga berkaitan dengan poin yang keempat mengenai perencanaan jumlah produksi melalui peramalan. Nah, jadi dengan peramalan di aspek aspek pasar, kita bisa mengetahui nih atau bisa merencanakan berapa jumlah produksi yang akan perusahaan lakukan. Dan itu tetap saja bergantung kepada sumber daya yang dimiliki. Oke. Nah, itu adalah beberapa poin yang harus diperhatikan oleh perusahaan manufaktur ataupun jasa ya, baik buat yang SKB maupun BUMDes, itu sama aja. Nah, langsung aja kita praktek ya. Di sini kita udah melakukan forecasting di di aspek pasar, bahwa kita udah punya data atau peramalan permintaan untuk 3 tahun mendatang. Nah, dari sini kita udah menentukan market share 25%. Sekali lagi ini nggak harus selalu 20% ya, tergantung kapasitas atau sumber daya dan strategi yang dimiliki perusahaan. Jadi kita tinggal kaliin aja nih. Dari sekian banyak permintaan ya. Misalkan tahun 2020 permintaan produk X di bulan Januari, ini keseluruhan ya, di pasar itu permintaannya 3085 produk. Nah, karena kita ngambil seperempat pasar, jadi diperkirakan kita ngambil seperempat dari permintaan yang ada di pasar. Jadi gimana? Kita tinggal kaliin aja ini. Kita tinggal kaliin sama 25% atau seperempat. Nah, jangan lupa kita kunci. Nah, jadi kita udah punya nih permintaan bulan Januari, bahwa kita udah ngambil seperempat dari permintaan pasar. Kita tinggal tarik. Nah, untuk tahun selanjutnya itu tergantung ya, apakah market share-nya mau ditambah atau mau tetap. Nah, buat ini kita tetap aja ya. Jadi bergantung strategi perusahaan ya, apakah nanti di planning di manajemen kalian akan meningkatkan market share atau enggak. Nah, kita udah punya nih data permintaan, peramalan permintaan untuk 3 tahun ke depan. Nah, udah ini kita harus tentuin nih berapa banyak produksi maksimal atau di bulan apa puncak produksi terjadi. Nah, kita tinggal pakai rumus max aja. Nah, bahwa produksi tertinggi itu terjadi pada bulan Desember tahun 2022, bahwa terdapat 1170 produk ya atau jasa yang diminta pada bulan ini. Nah, dengan mengetahui ini kita juga bakal tahu nanti berapa jumlah mesin yang kita miliki. Nah, kita harus mencari dulu ya. Jadi mesin apa yang kita butuhkan dan berapa besar kapasitas mesin. Jadi misalkan jika kapasitas mesinnya 500 per bulan. Jadi berapa jumlah mesinnya? Misalkan kita tinggal ngebagi aja antara ini dan ini, antara produksi dan kapasitas mesin. Jadi misalkan sama dengan produksi max dibagi kapasitas mesin. Nah, bahwa kita membutuhkan 2,2 mesin ya. Karena ini bilangannya nggak bulat, jadi kita pakai fungsi round up. Ini juga harus diperhatikan ya, apakah jika kita bulatkan ke atas ini akan efektif kita punya mesin 3, atau lebih baik kita punya mesin 2 gitu ya. Jadi tergantung, ini akan bergantung terhadap nanti investasi, bahwa nanti kalian akan beli mesin sebanyak ini. Jadi misalkan kita round up aja ya, kita beli 3 mesin untuk antisipasi. Nah, misalkan kita round up nih. Round up. Nanti kita butuh 1 digit ya, karena jumlah mesinnya itu bilangannya bulat. Nah. Sorry. Ininya kita ganti pakai 0 ya. Nah, jadi kita butuh 3 mesin. Nah, ini tergantung ya kapasitas mesinnya, apakah dia kapasitasnya per jam atau per hari atau per minggu. Jadi kalau kapasitasnya per hari, kalian harus punya data nih. Ini dibagi berapa hari di bulan Januari gitu ya. Jadi formatnya nggak selalu seperti ini, tergantung kapasitas mesinnya. Ini contohnya kapasitas mesinnya bisa menghasilkan 500 per bulan, contohnya ya. Jadi kalau kalian memproduksi tiap hari atau memproduksi tiap minggu, kalian tinggal bagi aja kapasitas mesinnya. Jadi formatnya nggak harus selalu kayak gini ya. Jadi misalnya kalau kalian maksain formatnya kayak gini, bisa jadi ini nggak layak buat bisnis kalian di aspek teknis dan teknologi ya. Jadi tolong sesuaikan. Kemudian nih, kita udah punya jumlah kapasitas mesin nih. Jadi kita bisa
memproduksi atau kapasitas maksimal yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita buat sebesar kapasitas mesin dikali dengan jumlah mesin. Nah, kali jumlah mesin. Nah, lalu kita dapat memproduksi 1.500 produk dalam sebulan. Itu apakah ini efektif? Apakah kita cukup punya 2 mesin atau 3 mesin, tergantung ya. Jadi ini perhitungan nggak selalu baku seperti ini. Tergantung perusahaan dan keadaan perusahaan kalian ya. Jadi kalian kembang ini formatnya nggak baku seperti ini. Oke, mungkin ini aspek yang terakhir ya. Oke, that's all materi tentang aspek teknis dan teknologi. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah ini atau juga kita bisa diskusi di Google Classroom ya. Jadi tetap pantengin Google Classroom-nya, nanti ada tugas di sana, instruksinya bakal dijelasin di Google Classroom. Oke, terima kasih perhatiannya. Saya Risma Ramdhani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.